Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Arya Maulana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan soal TS ya, yaitu di komunikasi di era digital, yang dimana studi kasusnya yaitu Naraka Kantor Toksikku. Nah, oke, yang pertama itu pertanyaan pertama, siapa yang salah dalam situasi ini? Diri sendiri atau lingkungan? Menurut saya, sebagai Isa dalam artikel itu sulit untuk menyalahkan satu pihak saja ya secara mutlak. Ini kayak dua sisi mata koin yang saling mempengaruhi. Yang dimana lingkungan kantor yang toksik jelas punya andil besar, budaya kerja yang gak sehat, atasan yang abusif, rekan kerja yang suka nyinyir, dan beban kerja yang gak masuk akal. Itu jelas bukan kondisi ideal buat siapapun. Ini udah jelas melanggar prinsip-prinsip komunikasi bisnis yang baik, di mana seharusnya ada komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Konsep business communication for stakeholder management juga jadi kebalikannya nih. Karyawan sebagai salah satu stakeholder utama justru merasa nggak dihargai atau tertekan. Tapi saya sebagai Isa juga punya peran dalam situasi ini. Mungkin awalnya saya kurang asertif dalam menyampaikan batasan atau ekspektasi ke atasan. Teori uncertainty reduction theory juga bisa jadi relevan di sini. Awalnya mungkin saya nggak punya cukup informasi tentang budaya kerja di kantor itu, atau mungkin saya ragu buat bertanya dan mengklarifikasi banyak hal. Akibatnya ketidakpastian ini malah bikin saya makin terjebak dalam situasi yang nggak nyaman gitu. Selain itu, fenomena quiet quitting mungkin juga sempat terlintas di benak saya sebagai bentuk coping management coping mechanism. Tapi sayangnya ini itu nggak menyelesaikan akar masalahnya ya. Jadi menurut saya ini adalah interaksi yang kurang sehat antara individu dan lingkungan. Lingkungan kerja yang toksik menciptakan tekanan, dan respon saya terhadap tekanan itu mungkin dengan diam atau menahan diri terlalu lama juga berkontribusi pada situasi yang semakin buruk. Itu jawaban pertama. Untuk soal yang kedua, gimana sih solusi untuk menghadapi situasi tersebut? Apakah saya dapat mengubah situasi tersebut atau lebih baik saya keluar dari situasi tersebut? Nah, ini pertanyaan cukup krusial ya. Sebagai Isya, saya udah ada di titik dimana rasanya neraka banget di kantor. Jadi opsi-opsinya perlu dipertimbangkan matang-matang. Mengubah situasi, jujur, ini kemungkinannya kecil tapi bukan berarti mustahil. Untuk mengubah budaya toksik itu butuh upaya kolektif dan waktu yang lama, apalagi kalau atasannya sendiri jadi sumber masalah itu ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa dicoba ya. Yang pertama itu komunikasi yang asertif. Saya bisa coba menyampaikan keluhan dan batasan saya secara profesional dan terukur ke atasan atau HRD. Ini berkaitan mengungkapkan apa yang saya rasakan dan apa yang bisa saya toleransi lagi, yang nggak bisa ya, yang bisa saya toleransi, Yang kedua, mencari dukungan dari rekan kerja. Kalau ada rekan kerja lain yang merasakan hal yang sama, kita bisa coba membentuk aliansi supaya menyampaikan masalah ini selesaikan bersama-sama gitu. Kekuatan kolektif bisa lebih didengar gitu, atau mungkin bisa jadi dominan. Selanjutnya itu melibatkan pihak ketiga ya, atau HRD. Jika komunikasi langsung dengan atasan nggak membuahkan hasil, jalur formal melalui HRD perlu dicoba. Mereka punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat gitu. Tapi perlu diingat, mengubah budaya toksik itu kayak mengangkat gunung ya. Itu butuh banget kesabaran, strategi yang tepat, dan belum tentu berhasil. Lanjut, keluar dari situasi tersebut nih.
Melihat betapa beratnya tekanan yang saya rasakan sampai menyebutnya neraka, menurut saya ini adalah opsi yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Bahkan mungkin jadi prioritas. Kesehatan mental dan fisik jauh lebih berharga daripada pekerjaan yang membuat kita menderita. Konsep the importance of business communication seharusnya menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Kalau komunikasi di kantor sudah sedemikian buruknya sampai menciptakan lingkungan yang toksik, maka fungsi utama komunikasi bisnis sudah gagal total. Fenomena loud quitting ini atau mengundurkan diri secara terang-terangan ya, itu bisa jadi lebih besar kemungkinannya tuh pilihan terakhir kalau semua upaya lain gagal dan kondisi sudah nggak tertahankan lagi. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling tegas bahwa ada yang salah dengan lingkungan kerja tersebut. Jadi bisa disimpulkan dalam dua soal ini, yaitu sebagai Isya, saya akan mencoba beberapa langkah komunikasi yang lebih asertif dan mencari dukungan. Tapi sambil melakukan itu, saya juga akan aktif mencari peluang kerja di tempat lain gitu, yang lebih baik. Kalau dalam waktu yang reasonable perubahan signifikan nggak terjadi dan kondisi kantor terus menggerogoti kesehatan saya, maka keluar dari pekerjaan itu adalah pilihan yang paling bijak. Sekian, terima kasih.